Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman and all. Now why me crack that soul? 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 Now why? So funny, girl. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kamu nanya. It's not a secret, try to hide. 俺に才能なんてもんがあるように見えるだろ。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。Pertumbuhan ekonomi RI 8% bukan mustahil. Nah, saya akan menyampaikan berita yang pertama. Awalnya ku coba-cobain, tapi ku ketagihan, ku bilang amin. Halo guys, bersama kami Eva, yaitu Eki Pratika, Reni Predita, Afrida Maharani. Di sini kami akan menjelaskan berita tentang Menkeu baru Purbaya, yaitu pertumbuhan ekonomi RI 8% bukan mustahil. Nah, saya akan menyampaikan berita yang pertama. Menyampaikan berita pertama yaitu Menteri Keuangan baru di Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, menyatakan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% bukan hal yang mustahil. Ia menegaskan akan mencari cara untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Nah, pernyataan ini disampaikan Purbaya tak lama setelah dilantiknya Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari Senin, September 2020. Nah, di sini saya akan menyampaikan berita yang pertama, Menteri Keuangan baru Indonesia. Purbaya Yudi Sadewa menyatakan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% bukan hal yang mustahil. Ia menegaskan akan mencari cara untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan Purbaya tak lama setelah dilantiknya Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari Senin, tanggal 8 bulan 9 2025. Pernyataannya yaitu pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mustahil. Saya akan mendorong keterlibatan lebih besar dari sektor swasta maupun pemerintah dalam roda perekonomian, ujar dikutip dari Reuters. Nah, penggantian pucuk pemimpin Kementerian Keuangan ini merupakan bagian dari
Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo. Nah, terus berita kedua akan disampaikan oleh Aprida. Di sini ada Sri Mulyani Indrawati, yaitu salah satu Kementerian Keuangan dengan masa jabatan terlama di Indonesia. Resmi digantikan oleh Purbaya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelum mengumumkan dan memberhentikan Sri Mulyani itu, sebelum kemudian Presiden Prabowo melantik Purbaya sebagai penggantinya. Purbaya diketahui itu menjadi sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak 2020. Sebelum ia pernah menduduki sejumlah posisi penting di kementerian, termasuk sebagai Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Yaitu selain itu dia juga pernah memimpin Danarkesa Sekuritas. Adapun Sri Mulyani itu dikenal luas karena kiprahnya dan mereformasi sistem perpajakan dan manakodai ekonomi Indonesia melalui berbagai krisis, mulai dari krisis keuangan global hingga pandemi COVID-19. Ia juga sempat menjabat sebagai Managing Direktur di Bank Dunia di antara dua periode pengabdian sebagai Menteri Keuangan. Pasar merespon kabar resu ini dengan hati-hati. Indeks harga saham gabung atau IHSG yang sempat menguat berbalik melemah 1,3%. Nah, itu Purbaya jadi Menkyu. Begini nasib rupiah dan cadangannya devisa ke depan. Dan bukan Purbaya, ekonom indef sebut sosok ini lebih baik digantikan oleh Sri Mulyani. Terus yang selanjutnya akan disampaikan oleh Evi Pratika. Sementara itu, rupiah relatif stabil setelah sebelumnya sempat menguat 0,7% terhadap dolar US di perdagangan harian. Pergantian Menteri Keuangan terjadi di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, menyusul 2 pekan aksi protes dan kerusuhan di berbagai kota. Sebagian besar demonstrasi dipicu tuntutan reformasi sistem perpajakan. Pada akhir Agustus lalu, bahkan rumah pribadi Sri Mulyani dilaporkan menjadi sasaran penjarahan. Purbaya, lulusan magister dan doktor ekonomi Purdue University, menegaskan dirinya akan segera bekerja untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Nah, kesimpulan dari berita kami yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa perekonomian Indonesia dapat mencapai 8% dalam jangka menengah. Meskipun sulit dicapai dalam waktu singkat, ia berfokus agar ekonomi menuju ke 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Purbaya juga optimis bahwa dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terus Purbaya mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2 digit selama lebih dari 10 tahun adalah syarat untuk naik kelas menjadi negara maju. Ia menekankan pentingnya mengolah permintaan domestik dan kebijakan fiskal yang seimbang untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, sekian dari video kami. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.